Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari ini dengan pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, jadi kali ini Bapak akan memberikan sedikit video pembelajaran mengenai materi pembelajaran 5 ini. Bapak harap anak-anak memperhatikan materi pembelajaran 5 ini dengan betul-betul dan semangat yang tinggi. Nah, langsung saja sebelum kita masuki pembelajaran, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang anak-anak pelajari dapat dengan mudah ditanamkan dalam diri anak-anak dan memunculkan pribadi anak-anak yang sopan santun dan anak-anak yang berilmu dan tidak pelit di dalam berbagi ilmu. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait bahasa Indonesia. Nah, di sini anak-anak pernah mendengar yang namanya menyublim. Nah, mungkin kata-kata menyublim itu kata-kata yang merupakan baru pertama kali anak-anak dengar. Nah, jadi kata-kata menyublim ini sama halnya kayak kata-kata perubahan. Nah, perubahan dari padat menjadi gas. Nah, itu istilahnya namanya menyublim. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai mencair, menguap, membeku. Nah, kali ini kita akan membahas terkait menyublim atau perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Seperti itu. Oke. Di sini pengertiannya merupakan menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Berarti kalau misalnya gas menjadi padat itu bisa juga dikatakan sebagai menyublim. Nah, untuk memudahkan anak-anak membedakannya, anak-anak bisa menggunakan istilah itu melenyap atau mengkristal. Ketika benda padat menjadi gas itu namanya melenyap. Contohnya, semisal anak-anak melihat kapur barus. Anak-anak pernah melihat kapur barus. Nah, kapur barus itu kan berwarna-warni. Nah, terus besarnya sekitar kayak bulatan-bulatan tangan seperti ini. Nah, lama kelamaan itu biasanya kita simpan di ruangan yang baunya tidak sedap, sehingga kalau misalnya kita simpan kapur barus di situ, bau yang tidak sedap itu akan lenyap digantikan dengan bau kapur barus ini. Nah, namun seiring berjalannya waktu berjam-jam tuh kapur barus itu akan mengecil hingga habis. Nah, mengapa demikian? Nah, itulah proses zat padat. Awalnya keras kan, bulat, keras, padat menjadi sebuah gas. Nah, gasnya itu berupa aromanya. Nah, seperti itu. Itulah yang hilang. Nah, kalau misalnya mengkristal, nah dari benda gas menjadi padat. Contohnya apa? Nah, anak-anak pernah membuka kulkas. Nah, di dalam kulkas awalnya pinggiran kulkas itu semua besi-besi, semua aluminium. Nah, pinggiran kulkas. Ketika anak-anak sering membuka kulkas, ada semacam gas atau yang istilahnya sebut salju. Nah, itu akan menempel di pinggir-pinggiran kulkas dan akan menjadi padat, mengeras. Nah, itu bisa dikatakan peristiwa mengkristal. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Nah, Bapak sebutkan dulu pengertian dari melenyap. Nah, melenyap merupakan wujud padat menjadi gas. Kalau mengkristal itu dari gas menjadi padat. Nah, ini contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering terjadi.
Nah, yang pertama pengharum ruangan yang lama kelamaan akan habis terkena udara. Nah, contohnya yang kayak semisal anak-anak pernah melihat yang kayak pengharum ruangan yang sekarang yang sudah modern, yang ketika kita atur waktunya setiap 5 menit menyemprot, setiap 5 menit menyemprot. Nah, itu awalnya proses itu dikatakan proses menyublim. Kenapa? Nah, karena dia menyemprot cairan, lalu cairan itu menjadi gas. Awalnya menjadi gas dan akan hilang seperti itu. Nah, makanya ada pengertian yang mengatakan bahwa melenyap. Nah, perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, es krim yang diletakkan, es krim ini masih mengeras, yang diletakkan di ruang terbuka. Nah, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Nah, awalnya kan dia mengeras tuh. Nah, ketika kita simpan di tempat yang terbuka, nah, kelihatan kan ada mungkin yang pernah melihat kalau es krim disimpan di tempat terbuka, semacam di atas es krim itu ada asap-asapnya seperti itu. Nah, itulah proses menjadi gas dan es krimnya akan mencair. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada yang tahu kapur barus. Nah, kalau misalnya anak-anak ada yang belum pernah melihat kapur barus, jadi kapur barus itu berwarna-warni. Seperti kalau kita melihat seperti permen, permen yang berwarna, yang ada rasa apel, rasa stroberi. Nah, yang memiliki satu warna. Nah, miriplah seperti itu, yang bulat lalu ada pegangannya. Nah, itu mirip dengan kapur barus. Nah, oke. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, itu dikatakan terjadi proses penyubliman pada kapur barus karena kita tidak melihat dia mengecil dan mengeluarkan aromanya hingga kapur barus itu akan habis seperti itu. Nah, itu terjadi proses penyubliman. Benda padat menjadi zat padat menjadi gas seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi disebut penghablur atau mengkristal. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan menghablur atau kristal. Nah, ini merupakan proses dari benda gas menjadi padat yang Bapak tadi contohkan, yang ketika kita membuka kulkas. Nah, salju-salju dari kulkas itu menempel di pinggiran kulkas hingga sewaktu-waktu akan mengeras menjadi padat. Nah, seperti itu. Ada juga contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Semisal anak-anak pasti pernah menonton di televisi tentang yang negara memiliki 4 musim. Salah satu musimnya ada salju. Nah, ketika kita melihat atau menonton film yang ada kaitannya dengan 4 musim atau salju, nah, di situ bisa dilihat bahwa di pohon-pohon itu, nah, bahkan daun pohon pun ikut mengeras, ikut terkena salju. Nah, salju ini merupakan kita katakan benda gas yang ditiup angin terbang kemana-mana, menempel di daun pepohonan sehingga mengeras seperti itu. Nah, entah di atap rumah ataupun di lingkungan. Nah, kalau misalnya di negara 4 musim itu, ketika datang musim salju itu semua biar di jalan raya terkena salju semua sehingga susahnya akses kendaraan. Untungnya di Indonesia tidak ada ya. Jadi kita selalu berkendara aja, transportasi kita aman. Namun ada lagi
lainnya, yaitu pemanasan global. Tapi nanti kita bahas itu di tema-tema selanjutnya. Nah, ini istilah-istilah penting yang anak-anak harus pahami, anak-anak harus mengerti. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang mencair, membeku, menguap, mengembung, atau yang sekarang kita bahas ini menyumbling. Nah, yang pertama mencair. Jadi anak-anak harus ingat bahwa mencair itu merupakan perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, itu mencair. Awalnya dia keras, lama-lama mencair seperti es batu. Nah, itu mencair. Terus yang kedua, membeku. Nah, kalau membeku pasti anak-anak telah mengetahui proses wujud cair menjadi padat. Seperti proses pembuatan es batu juga, awalnya air yang biasa kita masukkan ke dalam pendingin pengeras untuk es batu. Nah, lama-lama akan mengeras. Oke. Atau disebut dengan freezer ya. Nah, yang ketiga menguap. Nah, proses menguap ini wujud cair menjadi gas. Nah, contohnya apa? Ketika kita memanaskan air, awalnya air itu banyak, ketika sudah mendidih dan kita biarkan terus mendidih, air itu akan habis. Nah, airnya kemana? Nah, menguap seperti asap. Nah, kalau mau melihat prosesnya, mau melihat itu terjadi penguapan, air yang direbus itu dibiarkan mendidih dan ditutup. Nah, ditutup selama sekitar 2 menit lalu dibuka. Nah, maka timbullah uap-uap air di penutup air tadi, itu penutup wadah untuk memanaskan air tadi. Nah, selanjutnya mengembun. Nah, perubahan yaitu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, itulah yang Bapak tadi katakan, yang ketika kita tutup, embunnya menempel pada penutup air panas tadi. Nah, lalu kita sentuh. Nah, kita sentuh itu akan menjadi air kembali. Nah, itulah mengembun. Atau di pagi hari ketika anak-anak bangun pagi sekitar pukul 6, anak-anak bisa memegang daun pepohonan atau di halaman-halaman rumah yang seperti di atas pagar. Nah, itu semua basah. Nah, itulah embun. Itu embun dari awan. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima menyublim. Nah, yang ini yang kita pelajari pada saat ini. Nah, proses menyublim itu perubahan wujud padat menjadi gas. Wujud padat menjadi gas. Nah, yang contohnya tadi yaitu proses kapur barus. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada matematika. Untuk yang bahasa Indonesia tadi, jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup kita. Nah, insya Allah Bapak akan merespon dan menjelaskan apa yang menjadi kendala anak-anak sehingga tidak mengerti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya matematika. Nah, di sini Bapak langsung menerangkan terkait soal. Nah, langsung Bapak beri contoh. Karena matematika itu lebih mudah kita pelajari ketika langsung diberikan permasalahan, langsung diberikan soal-soal. Nah, karena pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas terkait gram, kilogram, meter, ons. Nah, di sini dalam matematika pelajaran kita pada hari ini semua masih keterkaitan dengan pelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Oke. Nah, langsung saja Bapak bacakan soalnya. Nah, Siti membeli es krim seberat 1 kg. Lalu es krim tersebut dibiarkan di tempat terbuka selama 3 jam.
hingga es krim tersebut mengecil dan terjadi peristiwa menyublim. Nah, ketika ditimbang, sisa berat es krim tersebut sebesar 400 gram. Berapa gramkah es krim yang berubah menjadi gas? Nah, yang ditanya awalnya ini es krim yang sudah dibeli seberat 1 kilo, lalu dibiarkan selama 3 jam di tempat yang terbuka. Lalu ditimbang lagi beratnya menjadi 400 gram. Yang ditanyakan berapa sisa es krim yang berapa gram es krim yang berubah menjadi gas. Oke. Nah, ini jawabannya. Nah, seperti yang diketahui, berat awal es krim kan 1 kilo. Terus berat es krim setelah dibiarkan 3 jam sebesar 400 gram. Nah, yang ditanyakan jumlah es krim yang menyublim atau jumlah es krim yang menjadi gas. Nah, di sini penyelesaiannya. 1 kilo dikurang 400 gram. Mengapa dikurang? Karena awalnya kan 1 kilo, langsung turun menjadi 400. Nah, berarti otomatis dikurang. Nah, namun cara penyelesaiannya tidak langsung dikurang begitu saja. Nah, dari kilogram diubah menjadi gram. Nah, kalau 1 kilogram diubah menjadi gram sebanyak 1000. Nah, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, jadi langsung dikurangi saja. 1000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas atau menyublim adalah 600 gram. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak masih bingung, bisa dilihat buku Zamrud atau buku paketnya. Di situ ada contoh-contoh soal yang mirip dengan soal yang Bapak berikan. Nah, di situ anak-anak dapat berlatih. Nah, kalau misalnya anak-anak telah berlatih namun masih mengalami kesulitan, masih kurang memahami, bisa menghubungi Bapak atau bisa berkomentar di grup WhatsApp, nah, atau di pribadi Bapak. Nanti Bapak menjelaskan lagi terkait apa yang anak-anak mengalami kebingungan. Nah, oke, cukup itu saja materi kita pada hari ini. Nah, ketika anak-anak ada mengalami kebingungan atau masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke Bapak. Mungkin cukup itu saja penyampaian Bapak pada hari ini. Nah, silahkan diperhatikan kembali pelajarannya. Ketika anak-anak belum mengerti, video ini akan Bapak share di grup melalui akun YouTube Bapak. Nanti kalau misalnya anak-anak ingin melihat lagi video pembelajaran hari ini, nah, bisa dibuka link yang ada Bapak berikan di grup. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.